Raja Blambangan Menak Jingga menolak mengakui kedaulatan Majapahit. Namun ia ingin menikahi Ratu Majapahit, yakni Kencana Wungu. Sang ratu menolak dan mengirim Damar Wulan untuk melenyapkannya. Damar Wulan berhasil melenyapkan Menak Jingga. Kepalanya dipersembahkan kepada ratu. Setelah mereka menikah, sang ratu mengangkat Damar Wulan ke singgasana. Perang antara Menak Jingga dan Damar Wulan dalam kisah Damar Wulan itu mirip dengan salah satu episode kekacauan dalam sejarah Majapahit. Namun dalam serat Pararaton, episode ini dicatat sebagai peristiwa Paregreg. J.L.E. Brandes, filolog berkebangsaan Belanda, dalam Verslag over en Babat Blambangan, mengasosiasikan Menak Jingga dengan Bre Wirabumi. Anak selir atau Rabi Haji Hayam Wuruk ini tak berhak menggantikan ayahnya. Maka ditunjukkanlah Kusumawardhani dan suaminya Wikramawardhana untuk naik ke singgasana. Wirabumi diberi kekuasaan memerintah di wilayah timur kerajaan, sementara Kusumawardhani mendapat bagian darat dan berkedudukan di pusat Majapahit. Wirabumi tidak menerima keputusan itu. Ia menentang pemerintahan saudari tirinya dan Wikramawardhana. Serat Pararaton mengisahkan, Wikramawardhana atau Brahyang Wisesa dari Kedaton Kulon akhirnya mengalahkan Kedaton Wetan. Wirabumi melarikan diri tapi tertangkap dan akhirnya dilenyapkan. Meski baru dikenal pada abad ke-16 atau awal abad ke-17, yang kemudian menyebar dalam berbagai versi. Riwayat Damar Wulan dapat memantik pencarian awal mula keberadaan kerajaan Blambangan di ujung timur Jawa. Kendati informasi tentang kerajaan ini lebih banyak tercampur dengan mitos dan legenda. Sejarawan Sri Margana dalam disertasinya Java's Last Frontier, The Struggle for Hegemony of Blambangan, menyebut banyak sejarawan yang yakin tak lama setelah kejatuhan Tumapel atau Singasari dan berdirinya Majapahit pada akhir abad ke-13, kerajaan baru didirikan di sebelah timur Jawa. Kerajaan ini memakai nama Blambangan. Pendiri kerajaan ini dan lokasi ibu kotanya yang tepat sangat sulit untuk ditentukan. Meskipun demikian, pada awal Majapahit berdiri, wilayah ujung timur Jawa punya posisi yang spesial. Ini dimulai dari janji Kertarajasa Jayawardhana kepada Bupati Sumenep, Arya Wiraraja, untuk membagi dua kekuasaannya, sebagaimana dikisahkan dalam Kidung Harsawijaya dan Serat Pararaton. Pendiri Majapahit yang populer dengan nama Raden Wijaya itu membalas jasa kepada Wiraraja yang membantunya membangun Majapahit dan menumpas Jayakatwang dari gelang-gelang. Janji itu baru lunas setelah pecah pertempuran dengan Ranggalawe pada tahun 1295. Menurut Slamet Muljana, dalam menuju puncak kemegahan sejarah kerajaan Majapahit, Wiraraja mendapat bagian kerajaan di sebelah timur, terus ke selatan sampai pantai yang memuat tigang juru. Sejak itu, ia berdiri sendiri sebagai raja di Lamajang dan tak lagi menghadap raja. Wiraraja kembali ke Lamajang tigang juru karena janji Raden Wijaya akan membagi dua pulau Jawa. Mendapat anugerah daerah Lumajang Utara, Selatan, dan Tigang Juru, catat Pararaton. Berdasarkan perjanjian Wiraraja dan Wijaya, maka Lamajang dan Tigang Juru berada di bawah pemerintahan Wiraraja. Belakangan Lamajang menjadi basis perlawanan Nambi, yang menurut Pararaton dan Kidung Harsawijaya adalah putra dari Wiraraja. Nambi mengangkat senjata terhadap pemerintahan Jayanegara pengganti Wijaya. Nambi dan penduduknya ditumpas pada tahun 1316. Setelah peristiwa Nambi, wilayah timur kerajaan kembali di bawah kendali Majapahit. Pada masa inilah diduga nama Blambangan mulai dikenal. Muncul sebuah prasasti yang diduga menyebut nama lama Blambangan. Menyapu bersih pemberontakan di Marlambangan, catat prasasti itu berdasarkan terjemahan Muhammad Yamin dalam Tata Negara Majapahit Parwa II. Dalam prasasti yang diperkirakan ditulis pada masa Jayanegara itu, disebutkan Marlambangan yang diterjemahkan menjadi Blambangan dianugerahi status Sima.
Alasannya karena berbakti membantu tegaknya kedudukan raja di Singgasana. Sementara itu, menurut sejarawan Jember Zainullah Ahmad, dalam tahta di Timur Jawa, catatan konflik dan pergolakan pada abad ke-13 sampai ke-16, prasasti ini dikeluarkan sehubungan dengan selesainya penumpasan pemberontakan Nambi. Hal itu juga diisyaratkan dalam Nagara Kretagama. Dalam perjalanan kenegaraannya pada tahun 1359, Hayam Wuruk mengunjungi Lamajang dan beberapa daerah di Timur Jawa. Selain para pejabat patukangan atau panarukan, 3 pejabat dari Bali, Balumbun, dan Madura juga menghadap Hayam Wuruk. Zainullah mengaitkan Balumbun sebagai Blambangan. Menurut Zainullah, wilayah Lamajang dan Tigang Juru tidak berkaitan secara historis dengan berdirinya Kedaton Wetan, yang cikal bakalnya pada masa Hayam Wuruk. Meskipun memang ada kesamaan wilayah kekuasaan, ada penyesatan sejarah untuk mengidentikan Lamajang dan Tigang Juru yang didirikan Wiraraja dengan Kedaton Wetan di bawah Bre Wirabumi, kata Zainullah. Wilayah Tigang Juru dimaknai berbeda-beda oleh para sejarawan. Zainullah menjelaskan, wilayah Lamajang adalah batas barat, sedangkan wilayah Tigang Juru adalah wilayah utara, timur, dan selatan yang berbatasan dengan Lamajang. Jadi wilayah Tigang Juru adalah wilayah yang sekarang meliputi wilayah Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, ungkap Zainullah. Ini adalah wilayah yang akhirnya juga diklaim sebagai wilayah Kerajaan Blambangan. Sementara itu, Hasan Jafar memperkirakan wilayah Wirabumi terletak di ujung timur Majapahit, mencakup wilayah Lamajang dan Blambangan. Lebih jauh, Zainullah menyebut kekuasaan Wirabumi meliputi Banger di Probolinggo, Panarukan di Situbondo, hingga Jazirah Blambangan, pusatnya di Lamajang. Wilayah Wirabumi meliputi kawasan Lamajang dan Tigang Juru yang pernah ada di masa Arya Wiraraja. Kerajaan Blambangan yang muncul belakangan pada era Islam dan kolonial memiliki wilayah dari Lumajang sampai Jazirah Blambangan, sebagaimana diuraikan dalam Babat Blambangan. Jika wilayah kekuasaan Wirabumi dianggap sebagai cikal bakal Kerajaan Blambangan, pada awalnya ia berstatus sebagai bawahan Majapahit, walaupun agak ambigu jika menilik sumber dari Tiongkok. Berita dari masa dinasti Ming mencatat pada tahun 1403, Kaisar Chengsu mengirim utusan ke Jawa, yaitu ke Raja bagian Barat, Tumapan, juga ke Raja bagian Timur, yakni Putling Tahah atau Piling Daha. Laksamana Cheng Ho kemudian memimpin armada ke Jawa. Setahun setelah tiba, ia menyaksikan 2 raja Jawa saling berperang. Kerajaan di timur kalah dan dirusak. Waktu itu utusan Tiongkok berada di kerajaan bagian timur. Arkeolog Hasan Jafar dalam masa akhir Majapahit Girindrawardhana dan masalahnya menyebut wilayah Wirabumi atau yang disebut Kedaton Wetan dalam Pararaton sebagai negara daerah. Epigraf Bukhari pun melihat peperangan antara Kedaton Kulon dan Kedaton Wetan bukannya antara 2 kerajaan yang berbeda. Dalam A Preliminary Note on the Study of the Old Javanese Civil Administration, termuat dalam melacak sejarah kuno Indonesia lewat prasasti, Bukhari mengatakan bahwa wilayah kekuasaan Wirabumi adalah salah satu daerah bagian Majapahit. Hal itu berdasarkan Kakawin Nagara Kretagama, Prasasti Waringin Pitu, dan Prasasti Trowulan III pada pertengahan abad ke-15. Mereka yang memimpin dipanggil dengan gelar Bra atau Bre atau Batara. Bre Wirabumi salah satunya. Masing-masing kepala daerah memiliki hak otonomi. Contohnya, Bre Wirabumi yang mendapat wilayah di ujung timur Jawa bisa mengirim utusannya sendiri ke Tiongkok. Karenanya, catatan Tiongkok pun mengira kalau ada 2 kerajaan di Jawa Timur, kata Bukhari. Namun seperti kata Zainullah, lahirnya Kedaton Wetan mengakibatkan kerajaan Majapahit terbelah menjadi 2 faksi politik. Keluarga yang tidak puas jelas mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dengan mendukung Kedaton Wetan.
Wirabumi dari Kedaton Timur yang menentang Majapahit akhirnya tewas. Namun kata Hasan Jafar, konflik keluarga itu bukannya reda. Sayangnya, bahkan Serat Pararaton tak memberi banyak petunjuk mengenai nasib Blambangan setelah mangkatnya Bre Wirabumi pada tahun 1406. Sementara itu, Babat Blambangan yang menyebut setelah meninggalnya Menak Jingga, Raja Brawijaya di Majapahit menunjuk Menak Dadali Putih, anak Menak Jingga, sebagai penguasa baru Blambangan. Menurut Zainullah, ada yang menafsirkan Menak Dadali Putih adalah Bre Pakembangan, salah satu anak Wirabumi. Namun Menak Dadali Putih juga dilenyapkan raja. Sang raja mengetahui penguasa baru Blambangan itu telah mencuri pusaka Majapahit yang terkenal, yakni keris Kiai Semela Gandring. Menak Dadali Putih ini adalah putra Bre Wirabumi yang oleh Raja Majapahit diberi haknya kembali, tapi kemudian tewas dalam peperangan melawan Majapahit, kata Zainullah. Kalaupun itu menjadi petunjuk, susah pula dipahami. Sang penulis babat tiba-tiba melompat menuju peristiwa yang terjadi 1,5 abad berikutnya di Blambangan. Ditambah lagi, dalam salah satu bagian babat Blambangan, yakni babat Sembar, dikisahkan versi yang sangat berbeda mengenai dinasti penguasa Blambangan. Menurut babat ini, Lembu Miruda anak Brawijaya adalah raja pertama Blambangan. Menurut Margana dalam disertasinya, penulis babat seolah menyatakan, setelah pembunuhan Menak Dadali Putih, penguasa Majapahit memilih untuk tidak mengangkat seorang penguasa baru di Blambangan dari dinasti Bre Wirabumi yang memberontak. Namun anaknya Lembu Miruda yang ditunjukkan menepati jabatan itu. Dengan kata lain, penulis babat Sembar melacak dinasti penguasa Blambangan hanya dari garis Raja Brawijaya, yang secara genealogis bersambung dengan para penguasa Blambangan pada abad ke-15. Dalam perkembangannya, sejarah Blambangan tak pernah sepi dari konflik dan peperangan, terutama pada abad ke-16, ketika wilayah itu berada di antara dua faksi politik yang berbeda, antara Mataram Islam di barat dan Bali di timur. Ditambah lagi pada abad ke-17, kedatangan Belanda dan Inggris ikut mengadu kekuatan politik dan ekonomi di kawasan itu. Margana mengatakan kerajaan Blambangan memiliki sejarah panjangnya sendiri. Ia telah berkembang bersamaan dengan kerajaan Hindu terbesar di Jawa, yakni Majapahit. Pada masa keruntuhan Majapahit pada abad ke-15, ia berdiri sebagai satu-satunya kerajaan Hindu di Jawa, mengontrol bagian terbesar wilayah ujung timur Pulau Jawa.